kita mau cobain ayam apa nih nyebutnya? Namanya ayam goreng Saudi. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia, yaitu Almas Fried Chicken. Oke, jadi kita udah beli. Dan ini katanya mirip banget sama Albaik katanya. Iya. Kalian bisa lihat nggak, warnanya udah merah. Jadi bumbunya tuh meresap sampai dalam, guys. Wow, iya bumbunya meresap sampai dalam dong. Halo Tajahal. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, Gue Vivi. Di video kali ini kita mau cobain ayam apa nih nyebutnya? Namanya ayam goreng Saudi. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia, yaitu Almas Fried Chicken. Oke, jadi kita udah beli. Dan ini katanya mirip banget sama Albaik katanya. Iya, katanya rasanya mirip. Tadi kita juga udah masuk ke dalam, Iya, guys. jadi kita tadi Gede ya? gede banget. Gede, bersih. Ikutin aja videonya kali ya. Iya. Di Geraha. Oh, di Geraha. Iya, lebih dekat kan ya? Iya, Iya. lebih dekat. Berarti udah kirain tuh masih cabang pertama, Mbak? Enggak. Jadi ini cabang ini mana nih? Ini yang Jombang Bintang yang ke-24. Bulan depan mau buka di Geraha Raya yang ke-30, benar? Benar, semoga benar. Cabangnya banyak banget. Berarti ini ya kalau yang cabang ini baru 2 minggu. 2 minggu, tapi penjualan 2 minggu oke ya? Oke. Rame terus ya? Rame, apalagi kalau misalkan weekend. Bedanya ayam goreng Saudi sama yang di Indo kebanyakan tuh apa sih, Mbak? Kalau Setahu, Mbak. misal kita beda di tepung ya Kak, sama untuk ayamnya kita kerasa rempah-rempahnya. Oh, kayak bumbu-bumbu Timur Tengah ya? Iya, betul. Mbak izin keliling ya? Iya, Mau aku lihat-lihat. keliling ya. Soalnya aku kayak ngeliat ada musola, jarang-jarang kan. Iya. Terus tadi gue ada yang amazed, ada satu hal yang gue amazed. Apa tuh? Bentar ya Mbak, kita kelilingin dulu. Aku lihat-lihat ya. Apa, Bim? Lu baca dah nih. Ini, baca ini. Iya, coba dibaca. Pelanggan yang kami cintai demi menjaga waktu sholat karyawan kami, maka mohon maaf jika di jam waktu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya pelayanan kami agak melambat. Mohon dimengerti dan mohon pengertian dan dukungannya. Wah, hebat ya. Setiap Jumat ada promo. Wah, Oh. mana promo? Oke, jadi setiap hari Jumat ada promo. Tuh guys, baca. Jadi buat teman-teman yang rumahnya dekat sama Almas, kali ini cabang udah banyak banget nih, kalian bisa cari sendiri atau cek di media sosial mereka, kalian datengin deh. Aku juga penasaran sih sebenarnya, karena ini kali pertama aku mau nyobain ayam Almas. Dalam Kenapa? nyelip, ternyata rame, seru banget. Jadi kalau misalkan kalian mau ngajak anak kalian di sini, menurut aku oke. Mamanya bisa makan, papanya bisa makan, anaknya main. Karena itu sekarang aku kalau nyari tempat makan, pasti aku nyari yang ada mini playgroundnya. Terus di lantai 2 juga ada musola ya? Iya, di lantai 2-nya juga ada musola. Jarang-jarang aku ngeliat fried chicken yang jualan kayak gini, terus ada musolanya. Terus habis itu di atas juga sebenarnya meja makannya aja sih. Iya, betul Ini banget. gede banget Iya, berarti ya? gede banget. Kayaknya kalau misalkan di atas kan di atas itu kosong. Kayaknya di atas tuh dipakai kalau misalkan di bawah Acara. tuh Oh, udah penuh. crowded atau udah penuh. Iya, Jadi iya. bisa duduk di atas gitu. Tapi aku seneng banget. Mungkin karena dia dari Arab juga ya, guys. Jadi di dalam tuh kayak suasananya tuh kayak musik kayak Iya, orang iya, haji iya. gitu Kayak ya. lagi di Madinah atau Mekah. Iya bener, Masya Allah. Semoga kita bisa makan yang di sana langsung ya, amin. Tapi aku seneng banget sama restoran yang benar-benar menghargai karyawannya. Iya. Jarang loh. Warnanya mirip apa coba? Shopee. Salah. Apa? Popeye. Nah, iya Lah, pokoknya tadi gue lagi bener mikir apaan yang mikir ini ya? Bener juga. Gedungnya juga. Dia kan Dia gede-gedenya. cabangnya udah ada 30, mau 30. Gue juga kaget. Ini cabang ke-24. Gue pikir ini pertama. Gue juga baru denger gue Almas. Jadi gue pesennya itu yang paket. Ya. Jadi itu kita pesennya yang family 1. Jadi ada 4 ayam, Oh, ini ada nasi. french fries, ada saus garlic, sambal bawang. Duh, nasinya ini ya wangi banget dan ini Iya, gede tapi banget. Apa tapi namanya? kalau Semis. iya, tapi yang kalau yang family 1 dia belum ada nasi, jadi cuma kayak ayamnya aja gitu loh. Nah, jadi aku tambah ala carte nasi kebulinya 4 sama sambal bawang dan saus garlicnya nambah 3. Jadi kan yang paketan udah dapet kan satu-satu.
Wah, nasi kebulinya harum ya guys. Tadi Bima sempat nanya apa sih Mbak bedanya si nasi kebuli ini dengan nasi kebuli Almas ini dengan ayam-ayam Arab lainnya gitu kan. Terus Mbaknya bilang beda di rempahnya, ya kan ya Bim ya? Iya. Lebih berasa gitu loh. Kalau ayam goreng Saudi dibandingkan dengan ayam lokal Indonesia kita misalnya. Ada, pokoknya ini ada yang original, terus ini ada yang ayam Saudi. Spicy. Oh. Ya yang spicy deh kayaknya. Aku ambil yang spicy ya. Wangi banget. Yang spicy ya guys. Kayak gitu. Ini ketika sudah dengan nasi guys. Iya, terus dia kan dapat sambal bawang Sama ada mayo-mayoan ya? saus garlic. Oh, saus garlic. Jadi jadi aku pesenin Iya. kalian satu-satu semua. Ini ada ayamnya. Ayamnya ini ayam yang Paha Saudi. Ayam yang Saudi dan sambal bawang dan ada si garlic, saus garlicnya. Dan ini nasinya nasi kebuli. Kismisnya gede-gede banget. Ini kismis ya kalau nggak salah namanya. Gede banget ya. Bisa kayak cupet kecil-kecil gitu tau nggak? Coba di black. Dibelek. Kalian bisa lihat nggak warnanya udah merah. Jadi bumbunya tuh meresap sampai dalam guys. Wow, iya bumbunya meresap sampai dalam dong. Dan juicy banget ya. Ini kan jatuhnya paha ya, dada ya. Paha guys. Oh ya, paha. Patas. Kok kayak dada ya? Ayamnya doang tanpa bumbu apa-apa. Edan ya. Enak banget lagi. Cowel sambal coba atau saus garlic. Jujur enak banget. Sambal ya. Langsung aja aku cowel. Pakai sambal, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Enak. Tapi untuk sambalnya itu nggak ada yang spesial menurut gue. Ya sambal bawang. aja. Tapi yang spesial ayamnya. Ini gue belum nyoba makan pakai nasi lagi, kayak pakai nasi deh. Coba satu nasi. Gimana perpaduannya? Nikmat banget. Kayak lu harus cobain Dut. Karena bener-bener Ini sama ya? lo ya berdua? Sama. Bener-bener apa ya? Ayamnya enak. Iya guys. Merah ya? Iya. Tunggu ya, biasanya dia nggak kelihatan merah. Bismillahirrahmanirrahim. Original ya. Langsung tarama goreng nggak lu? Bener Enak lagi. banget. Rempahnya berasa banget. Enak banget. Gue tuh yang kerasa banget aromanya tuh yang si nasinya. Iya, nasinya kenceng Kuat aromanya. gitu. Untuk Enak ya. ayam lebih main ke rempah dia. Iya. Saya pernah ngerasain deh ayam kayak gini. Kalau gue apa? Yang mana? Yang apa ini? Original nih kayaknya. Bedanya? Pedes enggaknya ya? Iya deh kayaknya. Lingkungan. Ini original ya. Original ya guys, warnanya lebih coklat. Tuh. Udah pakai garlic. Enak banget. Enak banget. Originalnya gimana rasanya? Tetap kayak fried chicken pada umumnya, cuman tetap masih rasa rempah banget yang kuat. Dalamnya coklat ya, nggak semerah kalian. Paham. Tuh. Kayaknya merahnya merah-merah samar dari bumbu-bumbu rempah. Sama kayak di biryani kan suka ada merah-merah ya. Iya. Tapi nggak sekencang kalian guys warna merahnya. Paham. Menurut gue ini enak banget sih. Menurut gue ini enak Itu banget. loh, Enak banget. yang ada makanan Arab juga. Dan satu ekor. Ini emang Mirip-mirip nggak sih rasanya? Enggak. enggak. Ayamnya beda. Yang ada ayam panggang. Iya, tapi rasa rempahnya perasaan gue mirip. Bener ini rasanya tuh kayak rich banget semuanya. Untuk kalian kalau bisa nyobain fried chicken yang rasanya unik, ini sih. Uniknya tapi bisa diterima banget. Iya, emang bener-bener sampai ke daging-dagingnya guys. Dan menurut aku kalau yang ini, yang si Saudi, dia agak pedes ya. Ya, Terus spicy-nya lah dia. Iya. Ayamnya tuh kayak lembut banget kayak di apa? Kayak di presto ya, tapi nggak maksimal prestonya. Kayak jadi hancurnya tuh Lembut tapi nggak hancur. iya. Tapi nggak seret. Kayak setengah presto gitu deh. Enak deh. Sambalnya masih nggak guys? Masih? Ada Untuk dia. sambalnya itu pedes, tapi rasa sambal kayak pada umumnya aja Iya. gitu. Mm. Tapi pedes. Tapi yang unik banget sih ayamnya sih. Kayak pengen nambah bawaannya. Karena ayamnya doang tuh udah enak banget Betul. guys. Ini si nasinya juga dirasa jadi enak. Gue pikir bakal too much. Betul, sama. Ternyata pas. Karena ayamnya itu nggak cuma gurih, ngerti nggak Betul. sih rasanya tuh gimana ya?
Kayak ini kali kedua kita nyobain ayam Arab gini ya, yang fried chicken. Iya. Ya nggak sih? Kayaknya ya. Sebelumnya chicken gue. Iya. Gue mau menerapkan semua makanan enak mau gue tulis di note. Gue lupa tahu. Misalnya hari ini gue bilang ini enak. Apalagi deket dari rumah. Enaknya lagi dia, kan cabangnya udah banyak. Jadi buat kalian yang nonton, yang belum nyobain, bisa nyobain. Biasanya kan enak, kita bikin video enak, tapi jauh-jauh nggak bisa cobain juga kan. Tapi emang rame loh ya. Dan kata banyak. Dari kan ini dia buka baru 2 minggu. Rame terus juga kalau weekend tuh penuh. Semoga ya bisa rame terus kayak gini gitu. Gue tanyain ulang tahun dia di sini aja. Boleh banget. Boleh banget. Bener loh. Mungkin bisa. Bisa. Bisa ya? Juga ada mini playground juga gitu. Di atas ruangannya gede ya kan, Bim? Alhamdulillah. Enak banget dah. Banget. Gue kayak sampai tulang-tulangnya. Tapi gue untuk saus garlicnya gue kurang fans. Sama gue juga. Nggak kerasa garlic menurut Sama gue. menurut gue juga. Gue malah ngefans banget. Oh ya, beda selera guys berarti. Kalau gue menurut gue sama kayak Desti, nggak berasa. Masa? Iya. Atau mungkin kita kan ini ayamnya udah berasa. Itu judulnya apa? Garlic mayo? Judulnya? Garlic. Ya gue ngerasanya mayo banget. Lu ngerasanya apa? Garlic Ada banget? garlicnya? Saus garlic. Saus garlic. Yang si cheeseburger Bima. Makan tuh. Oh burger? Kan gue gak denger ya dia ngomong sama mbaknya apa. Gue dengernya udah cheese aja. Gue pikir tuh misalnya kayak kentang ditambahin keju, cocolan. Nggak tahu gue bersihin burger. Kan gue tanya, Bim. Gue sebelum berangkat gue makan sop iga. Salam mbaknya bilang. Gue nyala. Oh iya. Salam mbaknya nanya. Kan gue nanya mbak yang bestseller apa? Dan mbaknya rekomendasiin dong. Nah, terus salah satunya juga burger ini. Bim loh iya tapi nggak dimatiin tuh maksudnya apa sih Bim? Gue ngerekam burger. Oh. Soalnya burgernya ini kayak harusnya estetik dia. Wah kan? Tebel banget guys. Chickennya dibuat kayak chicken. Iya. Dia juga bilang Oh ada beef juga. ayamnya itu dibikinnya sama kayak gini. Iya enak banget menikmati. Lihat deh. Sebersih itu guys. Terus langsung nanya, Cheating yang worth it banget gitu kakak loh. tadi makan apa kakak? Gitu mbak, itu kak, gitu coach makan ayam almas. Makanya biar gua nggak cheating sendiri, gua bawain juga buat coachnya. Iya. Jadi dia juga cheating Mbak ya. lu. Di tempat gym lagi terus yang lain ikutan lapar. Karena wangi ya. Apa? Tapi emang beneran wangi sih, wangi banget guys. Ini enak banget sih. Menurut gue wajib cobain. Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa tuh ya? Gak kelihatan. 10 ya? Apa yang di 10? Kalau 24 jam gue yakin gua Marvel Iya. sih. Terus dia kalau waktu sholat Tutup. bukan tutup, ini nggak gantian, cuman kan karena jadi mungkin karyawan jadi sepi kali ya, jadi kayak Mohon pengertiannya Iya, kalau Bang. agak terganggu Lambat. pelayanannya. agak lambat. Bayar parkirnya pakai doa guys. Iya. Biar pakai video anak. Cuman ya tetap ada juru parkir, ya wajar aja di mana-mana pasti kayak gitu ya. Coba kita tes ya, biar pakai doa. Main bah, masih Jangan. buka. Oh, jangan. Kamu mau bayar, Bima doain abang semoga Iya. lah bayar. Ntar kita coba ya guys. Jangan lah. Lu termasuk pro kontra soal parkir nggak? Kalian? Iya. Sama. Jadi gue tuh bukan karena uang 2000-nya, tapi lebih ke karena gue masuk sendiri. Kadang keluarnya pun mereka kayak nggak bantuin, tapi gue harus bayar gitu. Retweet. Belum lagi kalau misalnya, Pas keluar mereka udah iya dan juga mereka tuh nggak jaga keamanan beberapa. Tapi ada loh tukang parkir yang bener-bener dia thoughtful banget sama Nah, kerjaannya. Itu. Kayak misalnya dulu di mana ya, di kampus kita atau mana gitu, yang apa di kantor gue dulu ya, gue lupa banget. Jadi tukang parkirnya itu sedia plastik, jadi kalau helm tuh diplastikin sama dia. Terus udah gitu apa jok motor tuh diplastikin apa dikasih kardus apa gitu. Jadi memang ada. Terus ada juga tukang parkir yang OCD, yang dia parkir motor tuh sesuai mereknya. Iya lucu banget. Iya, walaupun kita masuknya itu asal, nanti sama dia yang diatur. Sumpah menurut gue ya kayak gitu lah, macam-macam tukang parkir ya guys. Cuma kebanyakan di luar sana tukang parkir itu kayak gitu, yang kayak dia nggak ada bantunya apa tiba-tiba prit. terus nggak dikasih marah. Iya, betul. Itu sih yang parah. Betul. Itu banget sih. Betul. Jadi kalau gua tergantung tukang parkir juga. Iya benar. Oke, ya kalau tadi Desi bilang kalau udah masuk kita sendiri tiba-tiba keluar muncul nggak dikasih bete. Terus Gua apalagi kesel. kalau misalnya lo parkir ke Indomaret atau kemana, lo nggak jadi beli karena Iya. barang yang lo cari Iya, nggak ada, iya, lo iya. harus bayar parkir. Tapi gua kalau itu gua bilang sama dia nggak jadi bang, gua bilang. Terus kalau misalnya pun gua nggak ada duit, mau dia mukanya galak apa, gua bilang nggak ada receh lagi bang. Tapi pernah gue kemana gitu, tapi bener gue nggak ada cash sama sekali. Terus
Abang maaf banget ya bang, nggak ada uang kecil. Gue bilang gitu kan, nggak ada uang. Gue bilang gitu. Iya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Banyak juga yang baik-baik kayak gitu. Kalau gue tuh lebih ininya sama Pak Oga. Lebih terbantunya. Lebih terbantu sama Pak Oga kalau macet banget. Iya. Tergantung situasi juga sih. Kalau misalnya nggak macet tuh kadang gue ngerasa tanpa lu gue bisa lagi bang. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi gue kayak mau ngasih uang ke dia tuh kayak gimana ya, tanpa ada dia gue bisa. Kadang dia malah yang ngalangin jalan menurut Iya. gue. Iya, terus udah kayak gitu. Kalau misalnya lagi macet banget tapi gue terbantu banget, gue akan kasih mau 2.000 mau 5.000 gue ikhlas ngasihnya karena bener-bener kadang macet banget dia yang ngaturin ngasih jalan. Tapi kalau misalnya jalannya kosong melompong tapi ada dia, Lu diemin. terus kayak Apa lu tetep kasih? gue diemin. Sama. Dengan dia puter balik sok ngalangin padahal nggak ada mobil, gue tetep nggak kasih. Pokoknya kalau dia ngebantu aja gue Iya, kasih. Dia nggak benar. ngebantu, gue lewatin. Apalagi orang-orang yang jaga di gang, yang jalan kecil terus ada orang Wah, itu ngatur, itu ngebantu menurut banget gue ngebantu banget, jadi gue akan kasih. Kayak gang gempol tuh. Iya, tapi kalau dia nggak ada fungsinya tuh kadang gue mau ngasihnya kayak nggak sih. Ya nggak dulu bang, lain kali aja gitu. Iya, ntar Kan kalau masih ada ribuan mobil yang lewat bang. Iya. Memang iya. Soalnya sekarang menurut gue orang udah jarang banget ngasih 1.000, minimal banget 2.000. Iya. Gua kalau motor 1.000 gua. Oh masih 1.000. Apa parkir maksudnya? Kalau di Indomaret ya, di minimarket ya. Kalau gue udah nggak pernah ngasih parkir 1.000 karena jarang megang 1.000-an. Emang gak pernah. Emang masih ada yang 1.000 ya? Ini dia ngasih. Gua. Motor tapi. Oh, gua nggak pernah juga 1.000. Gue juga nggak pernah. Motor 2.000, Iya. mobil 5.000. Gue walaupun naik motor, naik mobil, pasti gue Mobil minimal, goceng. minimal banget 2.000. Iya, emang mobil berapa? 2.000 gua. 2.000 gue. Minimarket kan? Ah, demi apa? Ya lu Gua goceng. 5.000 aja. Bisa ikhlasnya. Iya. Iya juga ya. Enggak nih, gua logika gua mau minimarket. Kacanya Kebayangin gede. 100 orang yang kayak Desti. Iya. Mau gue jadi tukang Di parkir. otak gue itu kalau motor 2.000, mobil 5.000, bersalah selama ini perhitungan saya. Dia ngikutin mall kali ya. Kalau mau ya. Gini gua Sumpah, iya gue baru tahu Bing mau. Iya, sampai gue tuh pernah duit gue itu di mobil sisa 3.000, gue minta maaf sama bangnya. Bang maaf ya, cuma 3.000. Berarti gue salah selama ya, ini. dalam hati dia, buset lu ngasih 2.000 aja juga dah. Iya. Mantap ini. Gue minimal banget 2.000, minimal banget. Ini bukan pick me ya guys, tapi gue beneran standar gue kayak gitu. Nah, terus Iya. misalnya ke Lampung, gue ke Lampung, ternyata di sana masih 2.000. Bandung juga murah. Nah, jadi standarnya di Lampung masih 2.000, kalau di Jakarta udah 5.000. Gue pikir tuh kayak gitu. Dulu Bandung tuh sebelum Bandung seramai sekarang gitu. Dulu kalau di Jakarta itu parkir goceng itu biasa mobil. Di Bandung goceng tuh udah nuhun-nuhunnya udah kayak apa tahu. Zaman-zaman gue kuliah SMP gitu, SMA gitulah. Nomor itu udah sampai kayak nuhun. Tapi ya 5.000. tahu kalau ngasih uang lebih yang menurut kita teh lebihnya sebenarnya kecil gitu. Tapi orang sampai yang terima kasih lu, semoga. Lalu dia main ngedoain, Iya, gue iya. kayak ngerasa Barokah Neng. Iya. sumpah. Gue kayak kemarin Coba yang gue live, gue kan kasih 50.000 ke abang Gojek ya. Terus abis kayak gitu gue bilang, abang makasih abang ya, kan gue udah buru-buru ya. Gue ngeliat banget muka dia tuh semeringah gitu. Semeringah. Iya maaf. Gak nyampe 5 menit dapat gocap. 650 meter dia nganterin gue. Gak nyampe 5 menit. Terus abis kayak gitu, makasih ya Neng, ya ampun lancar-lancar ya Neng ya. Kata dia gitu, sehat-sehat ya Neng gitu. kita nggak ada yang tahu doa siapa yang dijabah loh. Betul. Gua aja dulu pas taksi online aja penumpang gue ya deket banget, harganya harusnya 10.000, 12.000, 10.000. Dia ngasih cepet gara-gara tahu gue kuliah kan. Oh iya. Ya Kayak Allah, baik-baik banget Masya Allah orangnya. banget ya. dikasih cepet, dibilang Mas, nih udah lebihannya ambil aja biar semangat kerjanya sambil kuliah, semangat terus. Gue doain panjang buat Bu, ya beneran nih Bu, makasih ya Bu ya Allah. Tapi ya Bim ya, nih menurut gue orang-orang baik gimana ya? Ternyata orang itu berubah. Mungkin ibu yang ngasih duit lo cepet itu dia keinget anaknya. Iya, bisa. Tapi bener. Ngerti nggak? Bener. Gue dulu ngerasa gue tuh sumpah ya guys, sebelum aku punya anak, aku tuh bener-bener gak suka sama anak kecil. Betul. Bayi gue suka, anak kecil gue gak suka. Karena menurut lo anak kecil itu udah menyebalkan. Iya, demi apapun gue gak Boing. suka sama anak kecil, bener-bener gak suka. Karena anak kecil itu kan bandel, Iya, kayak iya, gitu main HP apa segala macam, gak suka itu. Story ya, no offense ya. Kan ada orang yang memang gak suka sama anak kecil gitu loh. Bahkan kalau misalnya gue lagi di rumah siapa terus ada anak kecil mau nyamperin gue tuh jadi kayak jangan samperin gue gitu. Ngerti gak? Tapi ternyata setelah punya anak, gue berubah. Gue bahkan kaget dengan diri gue. Kok gue bisa seberubah ini? Kok bisa jadi gue ngeliat anak kecil orang tuh jadi kayak ngeliat anak gue gitu, ngerti gak? Nah jadi kemungkinan ibu itu tuh salah satu orang yang dia keinget sama anaknya, jadi kayak super baik gitu, ngerti gak lo? Tapi bener sih, bener.
gitu. Ya no offense ya, orang-orang yang nggak punya anak juga pasti banyak yang baik. Maksud gue Iya, di iya. kasusnya Bima itu mungkin dia keinget Iya anaknya gitu. benar banget sih tapi. Iya, orang nyokap gue aja cerita kalau misalnya dulu kan nyokap gue ngerasa nyokap gue ini lebay. Iya. Ngelihat anak kecil misalnya jualan apa mau nangis. Iya. Melo banget ya? Mau ngomongnya keinget Acit, keinget anak-anak yang ngomong itu, tapi dalam hati gue baik banget ya, udah kan emang anak-anak kecil pada jualan banyak gitu loh, Dut. Maksud gue itu adalah hal yang gue lihat tiap hari gitu, walaupun itu menyedihkan, cuma karena gue sering lihat tiap hari, tapi gue gak nangis tiap hari, ngerti gak? Iya. Nyokap gue tuh tiap lihat mau nangis. Karena setelah kita alamin, gak usah gitu, kita ngeliat anak bayi digonceng naik motor aja kita sedih kan? Sedih, gue juga sedih. Dulu hujan-hujanan. Dulu gue gak notice hal itu loh. Iya. Gak pernah yang sampai, iya anak bayi kasihan banget gitu, gak sampai kayak gitu. Iya. Sekarang tuh kok hal yang yang itu malah ternotis di gue pas lewat kayak kasihan banget ya bayi, ya Allah kok dingin nanti kan pakai jaket nggak ya gitu ngerti nggak? Iya. Gila loh, maksud gue Bener sih, kayak manusia berubah banget. Bener. Kayak gue kemarin beberapa hari lalu gue ke mall, gue ketemu orang tua yang bawa anaknya mungkin belum ada 40 hari kali. Anaknya? Iya. Masih merah gitu dong? Buset, masih kecil banget, masih begini, kecil banget. Gue kayak buset, egois banget ya orang tua. Maksudnya gue sampai mikir, padahal orang tuanya juga nggak mikirin ke arah sana kan. Gue kayak anjir itu kagak kedinginan ya, padahal sedangkan AC Mall kalau weekend kan dingin ya. Iya. Soalnya sebenarnya yang kita nggak boleh bawa bayi merah keluar itu karena imunnya kan guys, Imun. bukan karena nanti begini. Iya, nanti benar. bukan karena mitos, tapi sebenarnya lebih ke imun Betul. sih. Karena kan bawa ke lingkungan yang banyak luar yang orang. udah pasti banyak virus di dunia ini kita gitu. nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba kita papasan sama orang yang lagi sakit. Iya. Kita nggak mau. Jadi kalau misalnya orang bilang Sambil minum dong. Astagfirullahaladzim. Ngobrolnya sambil minum. Nih, Bima itu yang kopi soda. Hah? Oh, burgernya enak. Si mayonya enak. Iya, Lu mau kopi belum soda atau ngejelasin ya. coklat? coklat aja. Mayonya enak, dagingnya tuh tetap juicy walaupun Coklat Tapi Saudi. kebayang sih Bim. Apa? Wanginya kayak yang Itu burger. itu enggak? enggak beda-beda. Beda banget. Tetap rasa rempah. Pokoknya nih intinya menurut gua si ayam, jadi si ayam Almas ini menurut gua dia menciptakan bumbu marinasi dengan sausnya itu dibuat match banget kalau gua. Karena tadi kan kalau gua kan suka tuh sama bumbu saus apa? Garlic. Iya. Gimana coklatnya? Ya coklat aja. Coklat rasanya Kayak- kasih coklat susu atau coklat apa? Atau dark coklat? Enggak, bukan dark coklat. Kayak rasa pernah minum ini enggak? Root beer apa yang botolan? Coffee beer. Ah. Kalau aku susu kurma. Syukur. Syukur. Manis banget. Sebelumnya pernah minum susu kurma. Coba. Susu pernah. Enak, susu kurmanya enak. Kalau coklatnya coklat aja, kayak coklat. Malah coklatnya kurang manis menurut gue. Ya. Kayak kebanyakan air gitu. Terus ini ada kentangnya, kita lupa review kentangnya. Udah melempem belum? Udah. Karena kentangnya ini kayak kentang motong sendiri deh. Kayak dari kentang Utuh. dari kentang utuh kayaknya ya. Berarti kalau ngasih buat bocil-bocil kita Aman ya? Karena bukan ultra. Ngerasa nggak? ultra Tapi ngerasa nggak? processed food. Cakep. Lembut banget kayak kalian pernah kan goreng kentang di rumah sendiri terus coba banyak gitu? Terus gue bingung, gue kalau goreng kentang yang bikin sendiri. Enggak, ini kayak di mash dulu mas. Enggak. Enggak. Gue kalau goreng kentang sendiri di rumah kok jelek ya? Lembut banget ya Bim ya? Tapi kayak nggak di mash dulu deh. Gue curiga nih di mash dulu. Terus di press lagi, Oh, tahu yang kayak di TikTok. bentuknya kayak kentang. Masa sih? Kayak Ya enggak. nggak tahu ya, gue juga belum pernah bikin kentang kayak gini di rumah. Soalnya kalau kentang utuh dipotong-potong, tetap keras. Mantap. Apalagi kalau Enak anget. sih kentang. Iya. Kentang enak. Enak. Oh, suka. Nih gue Tapi kalau kalian ngelihat bentuknya sih pasti kalian ngerasa kayak hah? Kentangnya mana kentang tadi? Tahu hilang. Di Bima nggak? Kentang Enggak. di lo nggak? Di gue. lu terakhir pegang tadi. Lah, Coba komen guys, siapa yang terakhir pegang? di gue ya? Kentang yang Ini guys, tersembunyi dia. Kalau kalian lihat pasti kayak kentangnya warnanya sudah tidak mengasihkan gitu loh. Iya, tapi oke kok. Tapi enak rasanya. Mungkin karena itu tadi, kalau misalnya dugaan kita benar, kalau misalnya dia goreng sendiri dari kentang, Maksudnya bikin sendiri Iya. gitu ya, potong-potong sendiri gitu. Jadi kalian wajib cobain, datang ke Almas terdekat kalian. Kalau kalian udah cobain kan komen di bawah. asik. Sama ini guys, aku minta tolong. Apa yang pernah kita bilang ini enak banget, dan kalian kan bisa nilai tuh kayak kita beneran enak banget gitu. List dong, aku lupa tahu apa aja. Aku juga, Aku mau tulis lagi di notes aku. karena aku tuh kan orang tuh sering banget tiba-tiba nelfon gua
nanya, makanan enak di daerah ini ya, kayak lu pernah review deh. Gue lupa lagi rasanya gimana. Oh, iya. Jadi kalau misalkan ada temen gue nelfon gue untuk nanya makanan, kayak nggak bisa ngerekomendasiin gitu loh. Karena lu lupa kan, gue juga yang lupa. Karena udah terlalu banyak makanan. Sampai gue ditanya, tapi makanan yang enak di Lasut apa ya? Nggak tahu lagi. Ya bayangin aja ya guys, kita itu dalam seminggu 5 harinya tuh makanan baru semua. Bener. Berarti dalam kita ngonten 5 tahun, hitung aja. Bener. Udah berapa Sehari, banyak makanan betul. baru yang kita makan. Sehari bisa 2 atau 3 makanan. Iya bayangin. Paling dikit 1. Makanya kita lupa. Kadang tuh begitu kita review lagi kayak, kok ini enak banget, kok gue gak pernah beli ini lagi ya? Ya betul. Ngerti gak sih? Dan jaraknya kan jauh gitu ya. Iya. Lupa yang Kenapa udah. kita nggak pernah beli lagi? Karena kita udah 5 hari ini kita beli Iya, bareng. kita kan kayak beli ya bareng. beda-beda nih. Nyampe rumah kan udah makan makanan rumah. Terus Sabtu Minggu kita kayak istirahat gitu emang makanan rumah. Belum kalau misalnya Sabtu Minggu kita pengen makan makanan yang emang kita suka banget. Kayak misalnya gue kesute, comfort foodnya gue gitu misalnya. Kan gue jadi hari Sabtu gue mau makan almas gitu. Kan biasanya kayak yang enak-enak yang di luar resto favorit kita tuh kita makan ketika kita lagi tiba-tiba pengen begitulah guys. Intinya kalau kalian mau cobain yang suka pedas ayam Saudinya. Betul. Terus nasinya harus nasi itu ya, nasi apa namanya? Emang semua Biryani. nasi itu? Ada nasi putih nggak mereka di menunya? Ada. Sambelnya enak, pedas, tapi yang bukan yang kayak gue nggak pernah makan sambel ini gitu. Nggak, lo pernah makan tapi itu emang enak gitu. Betul, sama. Tapi kalau ayamnya top. Marco top. Ya udah guys, sekian video dari kita. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Soalnya. See you next video. Bye-bye.